Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi Kak Leni. Selamat pagi Kak Reni. Selamat pagi adik-adik di rumah. Iya, bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat. Semangat dalam kita beribadah. Nah, adik-adik kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik berdiri, kita akan menyanyi di dalam Kidung Ceria 125. Nah, adik-adik kita tetap berdiri, mari kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah, ibadah pelayan anak. Walaupun adik-adik kami beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan mereka. Khususnya kami juga kakak-kakak layan, Tuhan memberkati kami agar kami mau melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk melayani-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik duduk kembali ya. Oh iya, lupa Kakak Reni. Aduh, kita nyanyi Kidung Ceria 215 ya. Bait 1 dan bait 2. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak layan yang lainnya ya adik-adik. Siap Alkitabnya dan akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali Kakak Tasya berjumpa dengan adik-adik di kelas kecil. Sudah lama ya nggak ketemu sama adik-adik kelas kecil. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman dan mendengarkan cerita, dan hari ini ada aktivitas yang seru loh. Yuk kita berdoa dulu memohon bimbingan Roh Kudus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena kami anak-anak-Mu telah memasuki hari Minggu lagi dan dapat beribadah online lagi. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan berkatilah Kakak Tasya agar di dalam mengajar dapat mengajar dengan penuh sukacita dan dapat dimengerti oleh adik-adik di kelas kecil ini. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya dan buka dari Perjanjian Lama di kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nah, kalau sudah ketemu, Kakak Tasya bacakan di sini. Adik-adik juga sambil baca di rumah ya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku,
Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, coba adik-adik lihat lagi Alkitab yang tadi adik-adik baca. Apa ya judulnya? Nasihat dan peringatan. Betul sekali. Nah, adik-adik pasti tahu dong nasihat itu apa. Siapa yang hari ini dan kemarin melawan perkataan orang tua, baik itu papa mama atau opa oma atau om dan tante. Pinter ya, pada nggak melawan ya. Nah, siapa yang menuruti nasihat orang tua? Wah, semuanya tunjuk tangan. Adik-adik pinter karena adik-adik sudah menuruti nasihat papa mama, opa oma, kakak, om tante. Wah, itu hebat banget. Karena nasihat itu tujuannya untuk kebaikan adik-adik kan? Adik-adik, Kakak Tasya tanya, pasti adik-adik semua pernah nonton film yang namanya Finding Nemo, atau satu lagi yang keduanya namanya Finding Dory. Adik-adik masih ingat nggak kenapa Nemo dan Dory hilang? Nah, kalau adik-adik udah lupa, kata saya ingetin nih. Waktu itu Nemo tidak menuruti perkataan papanya yang bernama Marlin. Begitupun dengan Dory. Akhirnya mereka tersesat, mereka hilang karena mereka nggak mendengar nasihat dari orang tua. Itu hanya cerita, tapi di kehidupan nyata itu juga seringkali terjadi loh. Karena tidak mendengar nasihat orang tua, akhirnya kita mendapatkan bahaya atau mendapatkan hal yang tidak baik. Padahal papa mama udah sering bilang, jangan melakukan ini, nanti begini loh. Karena kita nggak mau mendengar, yang begini ini beneran terjadi. Mau tahu nggak cerita tentang Lala yang tidak mendengarkan nasihat papa mamanya? Yuk kita nonton sama-sama videonya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua.
Nah, adik-adik gimana? Lala akhirnya sakit kan? Nah, adik-adik juga pasti nggak mau dong sakit karena tidak mendengarkan nasihat papa dan mama. Padahal kan sekarang ini lagi musim virus apa ya namanya tuh? Oh iya, virus corona ya. Sehingga adik-adik tidak bisa apa? Tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bermain bersama teman-teman di luar rumah. Orang tua jadi ketakutan, adik-adik juga jadi ketakutan, ya kan? Tapi jangan khawatir ya, ada Tuhan Yesus yang menjaga adik-adik. Nah, di pembacaan Amsal tadi, kita mau diingatkan untuk selalu menuruti nasihat orang tua dan melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa ya? Bangun tidur, mama papa bilang ayo langsung mandi dan sarapan supaya nanti belajar online-nya bisa berpikir dengan baik, kemudian bisa mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, kalau adik-adik tidak sarapan, akhirnya apa? Sakit perut kan? Kemudian adik-adik jadi nggak bisa konsentrasi. Nah, kemudian abis belajar online, makan siang, abis itu tidur siang. Kayak orang tua sering kasih nasihat seperti itu kan. Tapi kalau adik-adik nggak mendengarkan, akhirnya apa? Adik-adik pas malamnya jadi cepat ngantuk. Udah gitu pas main sore-sore jadi nggak konsentrasi, bisa bermain bersama adik kakak di rumah, ya kan? Terus belajar ngerjain PR pas malam-malam juga nggak bisa konsentrasi kalau nggak tidur siang dan nggak makan siang, ya kan? Ada banyak nasihat yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita yang tujuannya untuk kebaikan kita. Nah, kebaikan itu juga akan berlaku ketika kita besar nanti. Nasihat-nasihat itu berguna untuk di masa depan kita, sehingga kita akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan selalu nasihat orang tua, sehingga kita bisa sukses. Oke adik-adik? Nah adik-adik, Kakak Tasya punya aktivitas seru setelah ini. Oke, jangan kemana-mana ya. Nah adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat tas nasihat. Apa sih tas nasihat dan bagaimana cara membuatnya? Nah gampang banget loh adik-adik. Yang harus disiapkan pertama-tama adalah bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya bisa adik-adik dapatkan di rumah yang adik-adik punya. Misalnya Tasya di rumah nih punya kain flanel, ada 3 warna, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Tapi kalau adik-adik nggak punya kain flanel, punyanya kertas kado, boleh pakai kertas kado. Tapi motifnya lebih dari 1 ya adik-adik. Kemudian siapkan gunting, lem, dan pulpen. Gampang banget kan? Nah nanti Kakak Tasya kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Nah adik-adik, pertama-tama kain flanel yang berwarna merah ini kita akan buatkan pola. Nah bagi 2 seperti ini. Nah dengan pulpen atau pensil atau spidol, adik-adik buatkan pola setengah lingkaran. Nah ukurannya bebas ya adik-adik. Setelah buat polanya, kita gunting deh. Nah Kakak Tasya punya yang sudah digunting. Ini yang sudah digunting. Kalau dibuka hasilnya kan seperti lingkaran. Nah sekarang adik-adik potong lingkarannya di bagian tengah ya. Potong yang rapi. Nah setelah terpotong bagi 2, adik-adik lem di bagian ujungnya dengan menggunakan lem kertas atau lem stick. Nah hanya di bagian pinggir sini saja ya adik-adik. Setelah itu tempel ujung satunya. Nah seperti ini. Nah setelah itu kita akan buatkan pola untuk talinya. Nah kita ambilkan flanel yang sisi samping sebelahnya, kita buatkan pola setengah lingkaran lagi, 1 dan 2 di bagian dalamnya lebih kecil. Setelah itu digunting, jadinya akan seperti ini. Setelah itu adik-adik buka sedikit.
Kemudian diberikan lem lagi ujung satunya dan ujung sebelah kanannya juga. Nah, jadi deh kantongnya. Sekarang kita akan hias. Hiasnya dengan kain flanel yang warna lain atau bisa juga dengan stiker yang adik-adik punya. Nah, adik-adik bisa membuat pola seperti ini, seperti pola bintang, pola lingkaran. Nah, hasil jadinya akan seperti ini adik-adik. Kantong nasihat yang kita punya. Nah, mudah kan membuatnya? Nah, setelah tas nasihat kalian jadi, nah, kalian jangan lupa untuk seminggu ini mendengarkan nasihat orang tua. Nah, Kakak Tasya punya challenge atau tantangan nih buat adik-adik. Setiap nasihat yang adik-adik dengarkan dari orang tua, adik-adik tulis di kertas, kemudian masukkan di kantong nasihat atau di tas nasihat ini. Kemudian adik-adik boleh loh minta ke papa mama uang untuk dimasukkan juga. Uangnya boleh berapa aja, boleh Rp500 per nasihat, boleh Rp1.000. Nah, nanti hari Minggu depan adik-adik buka, kemudian uangnya bisa dimasukkan untuk persembahan kan. Nah, adik-adik, demikian ya tutorial aktivitas kita minggu ini. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak layan, ayo adik-adik kita membuka Kidung Ceria nomor 337. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan bagi kami ya Bapa, baik dari kelas TK, kelas kecil sampai ke kelas tanggung. Berkatilah agar firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Berkati agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua kami untuk masa depan kami kelak. Ya Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus, kuatkanlah kami, satukanlah kami ya Bapa, agar kami dapat melawan pandemi ini dan Indonesia dapat bangkit lagi. Engkau berkati mulai dari presiden, wakil presiden sampai ke tingkat RT RW ya Tuhan, agar di dalam memimpin negara ini, memimpin komunitas ini ya Bapa, dapat memimpin dengan sepenuh hati, dengan penuh kejujuran dan integritas, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju. Ya Bapa, kami pun ingin berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, khususnya bagi gereja kami GPIB Harapan Indah. Engkau berkati pendeta, presbiter, sampai ke jemaatnya ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit, kami yang sedang berkesusahan ya Tuhan, Engkau mau pulihkan kami ya Tuhan Yesus. Engkau mau berkati juga anak-anak sekolah minggu IMPA ya Tuhan Yesus di GPIB Harapan Indah ini di dalam masa pembelajaran online kami ya Bapa. Kami yang mungkin sudah merasa bosan ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau mau kuatkan kami ya Bapa, agar selalu ada sukacita di dalam hati kami. Ya Bapak, kami pun ingin berdoa bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang sakit yang ada di sekitar kami. Engkau mau jamah mereka, Engkau mau pulihkan mereka, Engkau mau berikan sukacita bagi mereka. Ya Bapak, inilah doa dan sembahyang yang kami naikkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapin persembahannya. Ya, kalau sudah adik sudah berikan, minta tolong mama atau papa bawa ke gereja ya. Ya. Kita nyanyi Kidung Ceria 217. Bait 1 dulu ya adik-adik ya. Yang kedua ya adik-adik. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaan dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik kita berdiri. Ya, kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Allah Bapa. Dan biarlah persembahan ini kami bawa ke rumah-Mu yang kudus, ke gereja GPIB Harapan Indah. Berkati adik-adik kami akan membawa persembahan ini bersama dengan orang tua sebagai ungkapan syukur mereka bawa ke gereja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik berdiri. Iya, betul. Masih tetap berdiri ya. Untuk kita akan terima berkat. Kita akan selesai ibadah pada pagi hari ini. Kita buka dari Kidung Ceria nomor 18. Ya. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar untuk manusia. Ia beri kasih yang suci dan abadi. Adik-adik, kita akan terima berkat. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, karena Tuhan begitu baik sehingga kami dapat melakukan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi biarlah kiranya hikmat Tuhan selalu berserta dengan kami sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami kehidupan selanjutnya, agar kami dapat menahan diri dari seluruh bujukan dosa yang pernah ada untuk kami, sehingga biarlah kami menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan
melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang mau memberkati dan menyertai kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.